Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelum memulai belajar pada hari ini, marilah kita semua membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mulai pembelajaran pada hari ini ya. Materi kita pada hari ini yaitu ekosistem. Selain materi ekosistem, kita juga akan belajar tentang jenis hewan berdasarkan kelasnya. Tetapi sebelumnya, Bapak akan menjelaskan lebih dulu tentang ekosistem. Nah, Bapak lanjutkan. Ilmu yang mempelajari mengenai ekosistem adalah ekologi. Komponen-komponen ekosistem itu ada dua. Yang pertama, ekosistem biotik, yaitu komponen yang bersusun dari seluruh makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki habitat dan relung. Habitat adalah tempat tinggal organisme di alam, sedangkan relung adalah fungsi atau peran suatu makhluk hidup dalam ekosistem. Adapun tingkatan organisasi kehidupan yaitu yang pertama, individu, yang merupakan organisme tunggal, misalnya seekor tikus, sebatang pohon jambu, seorang manusia, dan lain-lain. Setiap individu berusaha mempertahankan hidupnya dengan beradaptasi melalui adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh. Contoh, bentuk gigi, moncong, paruh, dan lainnya. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi fisiologi tubuh. Contohnya, kelenjar bau pada musang, kantong tinta pada cumi-cumi, perubahan warna pada bunglon. Dan yang ketiga adalah adaptasi perilaku, yaitu adaptasi yang didasar pada perilaku. Contohnya, pura-pura tidur atau mati, migrasi, dan lainnya. Yang kedua, yaitu populasi, adalah sekumpulan organisme dari satu spesies yang mempunyai kawasan tertentu. Contohnya, populasi semut, sekelompok gajah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari populasi-populasi yang menempati area dan wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu. Contohnya, komunitas kolam, komunitas sawah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu yang keempat, ekosistem. Ekosistem satuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang dibedakan berdasarkan habitat dan fungsinya. Contoh, ekosistem air tawar, ekosistem hutan, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima yaitu bioma, adalah kesatuan ekosistem dalam skala luas. Contohnya bioma hutan hujan tropis, bioma padang rumput, dan lainnya. Yang keenam adalah biosfer. Biosfer adalah seluruh ekosistem yang berada di seluruh permukaan bumi. Ini kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu komponen abiotik, yaitu aspek tak hidup yang ada di dalam ekosistem. Di antaranya cahaya, udara, air, batu, tanah, suhu, dan topografi, atau keadaan tinggi atau rendahnya permukaan bumi pada suatu tempat. Kemudian kita akan membahas tentang interaksi dalam ekosistem. Dalam suatu ekosistem itu, komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi dan berhubungan timbal balik. Macam-macam interaksi dalam ekosistem itu ada dua, yaitu yang pertama, interaksi antar komponen biotik, dan yang kedua, interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, interaksi antar komponen biotik. Yang pertama yaitu mutualisme, merupakan hubungan atau interaksi antar organisme dan spesies yang berbeda yang saling menguntungkan. Kedua, komensialisme, merupakan hubungan atau interaksi antar organisme dua spesies yang berbeda, yang mana hanya satu organisme saja yang memperoleh keuntungan, sedangkan yang lainnya tidak berpengaruh. Yang ketiga, aliopati.
Maksud Bapak yaitu alelopati, merupakan hubungan atau interaksi antar organisme dua spesies yang berbeda yang mana keberadaan satu organisme dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan organisme lainnya melalui pelepasan toksin atau racun. Yang keempat yaitu predasi. Apa itu predasi? Predasi adalah hubungan atau interaksi antar organisme dua spesies yang berbeda, yang mana satu organisme memakan organisme lainnya. Yang kelima, kompetisi. Kompetisi merupakan hubungan atau interaksi antar organisme dua spesies yang berbeda yang terjadi karena adanya persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Yang keenam, parasitisme merupakan hubungan atau interaksi antar organisme dua spesies yang berbeda, yang mana satu jenis organisme atau parasit hidup bersama atau menumpang dengan organisme lainnya, atau yang disebut dengan inang, dan menimbulkan kerugian bagi organisme yang ditumpanginya. Yang kedua yaitu interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Poin pertama yaitu interaksi antar komponen biotik terhadap abiotik. Contohnya pengaruh cacing terhadap kesuburan tanah, pengaruh tumbuhan terhadap kesuburan tanah, kebersihan udara dan kebersihan air, serta pengaruh manusia terhadap komponen abiotik lingkungan. Poin kedua yaitu interaksi antar komponen abiotik terhadap biotik. Contohnya pengaruh air, cahaya, udara, dan suhu terhadap organisme. Selanjutnya, kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, poin pertama yang kita pelajari terlebih dahulu yaitu jenis makanan hewan. Di alam bebas, hewan mempunyai jenis makanan tersendiri. Jenis makanan hewan yang dipelajari adalah makanan yang tersedia di alam. Sumber makanan hewan dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu tumbuhan dan hewan. Makanan yang berasal dari tumbuhan diantaranya dapat berupa daun, batang, buah, biji-bijian, dan akar atau umbi-umbian. Sedangkan makanan yang berasal dari hewan dapat berupa daging, ikan, tulang, dan serangga. Selanjutnya yang kedua, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tentunya kalian sudah mengetahui jenis makanan hewan yang berbeda-beda. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat digolongkan menjadi hewan pemakan tumbuhan atau herbivora, hewan pemakan daging atau karnivora, dan hewan pemakan segala atau omnivora. Selanjutnya anak-anak, kalian pasti bertanya-tanya, apa itu hewan pemakan tumbuhan atau herbivora, pemakan daging, karnivora, dan hewan pemakan segala omnivora. Oke, kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan saja atau disebut herbivora tadi. Herbivora dapat memakan bagian tumbuhan berupa daun, batang, biji, dan juga umbi-umbian. Contoh herbivora pemakan rumput dan dedaunan, misalnya sapi, kuda, dan kambing. Kelinci sangat menyukai jenis umbi-umbian seperti wortel. Jenis burung ada yang tergolong ke dalam herbivora. Burung pemakan biji-bijian seperti merpati, tekukur, dan burung geraja. Ada pula burung pemakan buah-buahan seperti burung beo dan jalak. Biasanya burung tersebut memiliki bentuk paruh yang khas sesuai dengan jenis makanannya. Hewan-hewan yang termasuk herbivora umumnya mempunyai gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berguna untuk memotong-motong makanan sebelum dikunyah. Gigi geraham dengan permukaan yang luas digunakan untuk mengunyah makanan hingga lumat. Selanjutnya anak-anak, kita masuk ke pembahasan karnivora. Apa itu karnivora? Karnivora adalah hewan yang memakan hewan lain. Itu disebut karnivora. Hewan karnivora yang hidup di sekitar kita seperti anjing dan kucing. Anjing memakan daging dan tulang. Di rumah, kucing memangsa tikus, memakan daging ayam dan ikan.
Harimau dan serigala merupakan hewan karnivora yang hidup di hutan belantara. Mereka berburu untuk mendapatkan makanannya. Bagaimanakah bentuk gigi dan cakar harimau? Hewan ini memiliki taring yang berguna untuk merobek daging hewan yang dimangsanya. Kakinya memiliki cakar yang berguna untuk mencengkram mangsanya. Ciri hewan yang termasuk karnivora mempunyai indera penglihatan, pencium, pendengar yang baik. Hewan karnivora dapat memiliki racun atau bisa dan gigi taring yang kuat seperti ular. Hewan karnivora mempunyai gigi taring dan gigi geraham yang tajam. Gigi taring yang besar, gigi gerahamnya pun tajam, yang berguna untuk mengunyah daging dan tulang. Jenis burung yang termasuk karnivora seperti burung elang dan burung hantu. Burung elang dan burung hantu tadi mempunyai cakar juga kuku yang tajam dan kuat. Selanjutnya yang ketiga yaitu omnivora. Hewan omnivora atau pemakan segala yang sering kita jumpai sehari-hari seperti ayam, tikus, bebek, ikan, dan lain-lain. Contoh, ayam memakan biji-bijian seperti beras dan jagung. Dapat pula si ayam tadi memakan cacing. Ikan juga memakan tumbuhan air dan cacing yang ada di kolam atau di akuarium. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti sampai di sini? Dan apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak? Ya, Tidak ada pertanyaan Bapak? ya, Bapak. Baik anak-anak, karena jam istirahat sudah berbunyi, kita lanjutkan pembelajaran kita setelah jam istirahat ya. Silahkan istirahat anak-anak. Baik, Bapak. Nah anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita sebelumnya ya. Bapak akan mengulang sedikit materi tadi ya anak-anak. Ekosistem itu adalah sistem alam yang dibentuk dari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen-komponen ekosistem itu ada dua, yaitu yang pertama komponen biotik, yaitu komponen yang tersusun dari seluruh makhluk hidup. Yang kedua, komponen abiotik, yaitu aspek tak hidup yang ada dalam ekosistem. Dalam suatu ekosistem, komponen biotik dan abiotik ini saling berinteraksi dan berhubungan timbal balik. Adapun macam-macam interaksi dalam ekosistem yaitu interaksi antara komponen biotik dan interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Kemudian, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sumber makanan hewan dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu tumbuhan dan hewan. Dan berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat digolongkan menjadi hewan pemakan tumbuhan, herbivora, hewan pemakan daging, karnivora, dan hewan pemakan segala atau omnivora. Oke, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi ya anak-anak. Apakah kalian sudah menangkap dengan baik materi yang sudah Bapak jelaskan tadi atau tidak? Nah, di sini Bapak punya beberapa gambar yang berkaitan dengan ekosistem dan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, Bapak akan tempel gambar ini. Sekarang, ada yang bisa menjelaskan isi dari gambar ini? Silakan, Salsa maju ke depan. Jadi ini adalah gambar dari ekosistem. Seperti penjelasan Bapak sebelumnya tadi, ekosistem itu adalah sistem alam yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dalam ekosistem ini ada dua komponen. Yang pertama, komponen biotik. Kalau dari gambar ini, contoh dari komponen biotik itu ada bunga matahari,
panjang, pepohonan, dan juga ada burung. Untuk penjelasannya sendiri, komponen biotik itu adalah komponen yang tersusun dari seluruh makhluk hidup. Yang kedua adalah komponen abiotik. Nah, kalau di gambar ini komponen abiotiknya ada udara dan juga air. Untuk penjelasannya, komponen abiotik itu merupakan komponen yang tersusun dari benda-benda yang tak hidup. Baik, Pak, itu tadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, betul Salsa, jawaban kamu sudah tepat. Selanjutnya, Bapak akan menempelkan gambar yang kedua. Siapa yang berani maju ke depan untuk menjelaskan dari gambar tersebut? Nah, jadi dari gambar ini kita dapat tahu bahwa jenis makanan hewan itu ada dua, yaitu berasal dari tumbuhan dan juga berasal dari hewan. Kalau contoh dari tumbuhan itu seperti di gambar, yaitu buah apel, sedangkan yang lainnya seperti daun, juga biji-bijian. Kalau berasal dari hewan itu seperti daging, yaitu ikan dan juga ayam. Bisa juga dari serangga, yaitu lalat. Itu saja Bapak, terima kasih. Wah, benar sekali Nurul. Baik, selanjutnya Bapak akan membuat sebuah tabel. Nanti Bapak akan menunjuk salah satu dari kalian untuk maju ke depan. Rani, maju ke depan. Baik, Pak. Pilih hewan yang termasuk ke dalam kategori hewan omnivora. Selanjutnya, tempelkan ke papan tulis. Kenapa jadi omnivora? Karena bebek ini memakan segala seperti biji-bijian. Sudah. Fatima, silahkan maju ke depan. Ini ada gambar-gambar hewan. Selanjutnya, kamu tentukan yang mana hewan yang termasuk ke dalam golongan karnivora. Kenapa saya memilih harimau di golongan karnivora? Karena harimau termasuk hewan karnivora, Bapak. Dan karena memiliki taring untuk merobek daging hewan untuk dia makan dan mempunyai kaki untuk mencakar mangsanya. Harimau juga memiliki gigi taring yang panjang dan gigi geraham yang tajam. Ya, Bapak. Ya, benar Fatima. Harimau termasuk ke dalam golongan hewan karnivora. Selanjutnya, Reza, silakan maju ke depan. Di sini ada gambar-gambar hewan. Kamu tentukan yang mana hewan yang termasuk ke dalam golongan herbivora.
Kenapa saya memilih sapi, kuda, dan kambing? Ini termasuk ke dalam golongan hewan karnivora, Pak. Karena sapi, kuda, dan kambing memakan tumbuhan seperti rumput, daun, batang, biji, dan juga umbi-umbian. Hewan-hewan ini juga mempunyai gigi seri dan juga gigi geraham. Mungkin begitu saja, Pak. Ya, betul sekali Reza. Kuda, sapi dan kambing merupakan hewan yang termasuk ke dalam golongan herbivora. Baik anak-anak, dari hasil evaluasi tadi, rata-rata jawaban kalian benar. Nah, kalau begitu, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.